Seluruh Sobat Juan dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Udah cukup mentalnya buat nonton alur cerita kali ini? Lumayan serem loh. Apa ya kira-kira? Ya, kali ini saya akan merekam suatu film bergenre horror action, tepatnya zombie guys ya. Film tersebut adalah Dead Rising Endgame tahun 2016 yang merupakan bagian kedua dari serial film Dead Rising. Jadi kalau kalian ingin paham alur ceritanya, sok atau lihat dulu yang serial pertamanya dulu ya. Link ada di deskripsi. Film yang disutradarai oleh Pat Williams ini diperankan oleh banyak sekali artis favorit seperti Jesse Metcalf, Mary Avgiro, Keegan Connor, Dennis Haysbert, Billy Zane, dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan tentang kelanjutan misi Jess Carter yang diperankan oleh Jesse Metcalf untuk memberantas teori konspirasi antara pemerintah, militer, dan penetrans yang menyebabkan timbulnya wabah zombie dan hilangnya beberapa warga Amerika Serikat. Di sini juga diperlihatkan Jordan yang ada di film sebelumnya tertangkap oleh pasukan militer, dan juga diceritakan tentang Watchtower yang akan dihancurkan sehingga membuat kurang lebih 1,5 juta warga meninggal dunia dengan chips yang telah tertanam di tubuhnya. Oke, tanpa terlalu banyak spoiler di awal ya kan, karena nanti saya ada undangnya buburit. So atau langsung saja kencangan celana, siapkan posisi wena, stop DM-DMan dengan mantan, pikirkan masa depan, kenakan headset, selamat menonton dan ceki bro. Film diawali dengan ditambahkannya kondisi kota East Mission yang telah tidak terawat selama 2 tahun setelah wabah zombie. Di sana diperlihatkan seorang anak kecil yang sedang berjalan dan ternyata itu adalah zombie. Lalu tiba-tiba mobil tentara militer datang menabraknya. Ternyata di dalam mobil itu terdapat para warga yang disandra, dan hal itulah yang memungkinkan hilangnya para warga Amerika Serikat. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan Chase bersama dengan rekan informannya yang sedang mengintai suatu tempat. Tidak hanya berdua saja, Chase juga mengontak rekan-rekannya dari jauh yang bernama Sandra dan Jill untuk sebagai antisipasi. Tak lama kemudian mobil militer pun yang tadi datang ke tempat itu. Misi mereka ke sana sebenarnya adalah untuk mencari berita tentang hilangnya para warga. Namun karena Chase tak cukup bukti visual untuk beritanya, maka ia memutuskan untuk masuk. Di dalam tempat itu, Chase merekam kejadian yang dilihatnya, dan tak lama kemudian mobil militer yang berisi Jenderal Leon pun datang menemui Skinner. Kedatangan Jenderal Leon ke tempat itu adalah untuk memastikan bahwa misi rahasia yang disebut dengan Afterlife tetap berjalan dengan baik. Jadi, dalam misi tersebut para pasukan militer dan Skinner berusaha untuk menculik warga untuk dijadikan sampel penelitian oleh Dr. Ren. Sedangkan Skinner sendiri sebagai penyedia bahan yang dibutuhkan oleh Dr. Ren. Dr. Ren sendiri merupakan peneliti yang ditugaskan oleh penetrans untuk membuat zombie yang lebih ganas. Tiba-tiba saat itu rekan Chase yang ada di luar tadi tertangkap cuy. Karena mereka takut misi rahasia mereka akan terbongkar, Skinner pun langsung saja menghabisi informan tersebut. Chase, get out of there. Sayangnya di sini gerak-gerik Chase diketahui oleh anak buah Skinner, sehingga mereka pun mengejar Chase. Chase kemudian mengontak dua rekan lainnya tadi. Dengan segera, Jill dan Sandra pun bergegas untuk menjemputnya. Di tengah, Chase melarikan diri sampailah ia di sebuah ruangan di mana di tempat itu dipenuhi dengan kantong yang berisi zombie eksperimen Dr. Ren. Ketika ia berhasil keluar dari tempat itu, ternyata salah satu pasukan militer mengetahuinya. Hingga sampailah Chase ke suatu lorong yang sempit. Di lorong itu ternyata ada zombie, dan zombie itulah yang merupakan hasil dari eksperimen Dr. Ren yang telah gagal. Dengan terpaksa Chase pun harus melawannya.
akhirnya Chase pun berhasil kabur dan kembali bersama rekan-rekannya. Di sana, Sandra sangat khawatir dengan perbuatan Chase dan ternyata Sandra adalah pacarnya coy. Anjay. Setelah itu mereka bertiga pergi ke kantor penyiar berita. Di sana, mereka menyampaikan video rekaman yang telah direkam oleh Chase untuk diberitakan. Namun ternyata, pimpinan mereka yang bernama Collins menolak untuk menyiarkan berita tersebut. Karena tentunya akan berdampak kepada jangka panjang kantor berita mereka dan Chase bisa saja diculik seperti kejadian yang dialami oleh Jordan di film sebelumnya. Lagi pula, rekaman tersebut juga belum terpampang jelas siapa dalang dari masalah tersebut dan apakah itu afterlife. Jill kemudian mengajak Chase yang sedang kesal untuk minum bir ke suatu kafe. Di sana, Chase mengatakan bahwa ia penyebab hilangnya Jordan karena ia tak bisa membongkar kebusukan dari Penetrans. Namun, Jill meyakinkannya bahwa mereka pasti bisa membongkar kebusukan Penetrans, tepatnya Jenderal Leon. Di tengah perbincangan, Chase kebelet mau buang air kecil. Dan saat di toilet, tiba-tiba ia ditemui oleh seorang mantan karyawan kepercayaan Penetrans yang bernama George Hancock. Bukan penemuan softball ya. Anjir. Dia mengajak Chase pergi dari sana karena Chase dalam keadaan bahaya. Awalnya sih Chase nggak percaya cuy. Namun saat ia melihat sekelompok militer yang dipimpin oleh Kapten Smith anak buah Jenderal Lyons ada di sana, dia memutuskan kabur bersama Hancock. Saat berhasil kabur, Hancock menjelaskan bahwa Project Afterlife adalah penyelesaian dari Project Watchtower yang dikembangkan oleh Penetrans dan dikontrol oleh militer. Jadi, di saat Project Watchtower menanamkan chips Zombrex pada orang-orang yang terinfeksi dengan dosis 3 tahun masa aktif, maka pihak militer dan Penetrans akan bekerjasama untuk melakukan uji coba kepada orang-orang normal, dan itulah sebab dari hilangnya para warga Amerika Serikat. Kemudian pada prosesnya, pihak militer pun menganalisis bahwa orang-orang tersebut terinfeksi sehingga tidak ada yang melarangnya hingga berlakunya uji coba pada orang-orang tersebut oleh Dr. Ren. Dan untuk berjaga-jaga mereka menanamkan chips Zombrex kepada orang yang diuji tersebut untuk mengantisipasi ketika mereka menjadi zombie ganas yang tidak dapat dikontrol. Karena dengan chips itu, mereka bisa dilenyapkan begitu saja dengan satu kali tombol, di mana mereka akan overdosis dan musnah. Namun masalahnya cuy, chips itu tertanam pada 1,5 juta orang yang tak bersalah. Gimana ya? Tujuan Hancock di sini menyelamatkan Chase karena hanya Chase lah satu-satunya orang di luar militer yang mengetahui markas rahasia keberadaan software pengendali chip tersebut, sehingga ia bisa mengantarkan Hancock ke sana untuk mematikan software tersebut. Karena mereka hanya memiliki waktu selama 24 jam saja sebelum Project Afterlife berhasil diaktifkan. Jesus. Sandra, don't talk, just listen. You need to get out of your house. Get Jill and meet me at G's. You know where it is. Keesokan harinya mereka mengumpulkan timnya dan menemui rekannya yang bernama Guard. Di sana mereka berlima mulai merencanakan jalur masuk supaya tidak dapat diketahui oleh pasukan Jenderal Leon. Guard bersedia memfasilitasi senjata untuk mereka beroperasi. Untuk saat itu, mereka hanya memiliki sisa waktu 13 jam sebelum Project Afterlife diaktifkan. Dalam misi ini, Hancock berencana untuk menyuntikkan sebuah virus pada aplikasi yang mengontrol chips tersebut, karena proyek tersebut tidak bisa dimatikan hanya dengan satu kali tombol saja. Di sisi lain, Leon bertemu dengan partner kerjanya yaitu Ingot. Di sana, mereka berhasil menemukan informasi tentang Hancock yang membantu Chase melarikan diri dari kejaran pasukan militer. Ingot di sini adalah seorang CEO dari perusahaan Penetrans dan ia berencana untuk mengakhiri Project Afterlife ini. Namun Leon menolak hal itu karena sebenarnya mereka berdualah yang telah menyebabkan wabah virus zombie tersebut. Leon tak ingin masyarakat tahu tentang apa yang telah mereka berdua lakukan. Maka dari itu, ia ingin membasmi semua orang yang telah terinfeksi oleh virus termasuk 1,5 orang tadi cuy. Waktu terus berjalan. Leon dan kawan-kawan pun akhirnya tiba di lokasi tujuan. Mereka melanjutkan perjalanannya melalui jalur rahasia sesuai dengan rencananya tadi.
Mereka terus berjalan melewati lorong-lorong hingga di tengah perjalanan mereka menemui beberapa mayat di lorong tersebut. Chase mendapat firasat buruk akan hal itu sehingga ia memutuskan untuk mencari rute yang lain. Namun sayangnya di saat melewati rute yang berbeda ia dihadang oleh pasukan Skinner. Kemudian mereka ditangkap dan diinterogasi oleh Skinner. Namun di saat Skinner lengah, Chase dan kawan-kawan pun melakukan serangan balik. Setelah berhasil mengalahkan Skinner, Chase dan kawan-kawan pun segera pergi karena melihat para zombie-zombie yang mulai berdatangan ke arah mereka. Mereka mengira bahwa itu hanyalah zombie-zombie biasa, namun ternyata ada beberapa zombie ganas atau agresif cuy. Zombie tersebut langsung saja mengejar mereka. Sayangnya di sini guard berhasil digigit oleh zombie agresif tersebut. Setelah mengalahkan beberapa zombie di sana, mereka akhirnya berhasil pergi ke suatu ruangan. Guard yang selamat dengan kondisi tergigit langsung diberikan suntikan obat berisi Zombrex agar ia tak berubah menjadi zombie. Di sisi lain, Jill bertemu kembali dengan Colin. Ia kembali meminta pada Colin untuk mendukung rencananya. Awalnya ia tak setuju karena rasa takut kepada Jenderal Leon. Namun kini akhirnya ia menyetujuinya karena sebenarnya ia juga mendukung usaha dari Chase dan kawan-kawan. Selepas menemui Colin, Jill pun kembali menemui Ingot dan membujuknya untuk melawan Jenderal Leon. Namun tampaknya Ingot lebih memilih menyelamatkan perusahaannya daripada 1,5 juta orang terinfeksi yang tak bersalah dan cenderung mempertahankan obat yang telah ia buat di perusahaan Penotrans. Anjir ini orang ya. Hal itu membuat anak buah Susan yang bernama Roger tak terima dengan keputusan Ingot, sehingga ia pergi menemui Jill dan membocorkan segala hal tentang Leon dan Ingot. Roger juga memberitahu tentang dokter bernama Leoran yang merupakan dalang di balik proyek Afterlife ini cuy. Ia bekerja di dalam fasilitas rahasia milik militer untuk membuat obat-obatan dengan cara menyiksa orang-orang untuk digunakan sebagai bahan penelitian. Sadis banget ya. Setelah membocorkan hal tersebut, Roger pun berharap semoga masalah ini cepat selesai dan ia pun pergi meninggalkan mereka berdua. Di sisi lain, Chase dan kawan-kawan mulai mempersiapkan senjata baru untuk melawan para zombie-zombie yang ada di sana karena senjata sebelumnya tertinggal di tempat Skinner berada. Di tengah perjalanan ternyata di belakang mereka terdapat pasukan militer Jenderal Leon cuy. Mereka pun memutuskan untuk sembunyi di balik mobil-mobil yang ada di parkiran itu. Lalu di saat para militer telah pergi, justru datanglah zombie-zombie menuju ke arah mereka. Mereka terpaksa melawan zombie-zombie tersebut karena letak yang sempit dan adanya zombie-zombie agresif. Sayangnya di saat itu Chase, Guard, dan kawan lainnya terpisah dan Guard yang telah habis masa aktif Zombrex-nya pun mulai berubah menjadi zombie. Ia hendak menyerang Chase hingga Chase terpaksa harus membunuh kawannya tersebut. Chase yang ditinggal oleh rekan-rekannya pun survival melawan puluhan zombie di sana. Beruntung, ia diselamatkan oleh seseorang yang ternyata siapa cuy, coba tebak. Ya, dia adalah Jordan yang masih hidup cuy. Wah, bagaimana ya? Chase tentunya terkejut. Ia kemudian menanyakan bagaimana Jordan bisa selamat dari tempat militer tersebut. Namun trauma yang dialami Jordan tentunya membuatnya terbungkam, diam begitu saja. Lalu di saat rekan Jordan dan teman Chase datang, ia kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya ada 8 orang yang berhasil kabur dari sampel penelitian. Namun kini hanya mereka berdua saja yang selamat, karena mereka berdua termasuk dalam kategori manusia yang cukup tahan dengan virus baru yang telah disuntikan oleh Dr. Ren. I hate to be the asshole here, but we're running out of time. Tepat di saat itu Sandra meminta pada Jordan untuk mengantarkan mereka ke tempat server pengontrol Afterlife karena kini mereka mempertaruhkan 1,5 juta nyawa dan jika mereka gagal, hal itu akan membuat orang yang memiliki chips akan terbunuh termasuk si Sandra.
Mendengar perkataan Sandra, Jordan pun mengantarkan mereka ke tempat server tersebut. Singkat cerita, mereka pun tiba di server. Sandra segera melakukan keahliannya dalam merata sistem layaknya hacker profesional. Namun entah mengapa di saat itu Jordan tiba-tiba pergi meninggalkan mereka. Ternyata trauma yang ia miliki membuatnya dendam kepada Dr. Ren dan ia hendak membunuhnya. Melihat Jordan pergi, Chase pun terpaksa meninggalkan Sandra untuk pergi memastikan Jordan baik-baik saja. Di sisi lain, Leon yang menyadari bahwa proyeknya sedang dihack, ia pun mengirim beberapa pasukan udara untuk mengebom tempat Sandra berada. Sementara anak buah Leon adu hacker melawan Sandra untuk mempertahankan proyek tersebut. Anjir, adu hacker dong. Kembali ke Jordan, ia berhasil menemui ruangan tempat Dr. Ren bekerja. Dengan amarah, ia pun langsung menusuk seseorang yang ia anggap sebagai Dr. Ren di sana. Namun ternyata itu adalah asisten Dr. Ren dan bukan Dr. Ren. Justru Dr. Ren yang asli ternyata berada di belakang Jordan, dan ia pun langsung saja memberikan sengatan listrik tepat kepada Jordan hingga Jordan tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Chase berhasil menemui Dr. Ren dan Jordan. Namun di sini nampaknya Jordan telah diberikan suntikan virus jenis baru sehingga Chase tidak dapat membunuh Dr. Ren begitu saja, karena tentunya hanya dia yang bisa menyembuhkan Jordan. Ternyata Project Afterlife bukanlah proyek yang digunakan untuk memusnahkan seluruh umat manusia, cuy. Bagi Penol Trench dan Dr. Ren, proyek tersebut merupakan sebuah harapan untuk menciptakan suatu obat yang dapat menyembuhkan virus zombie dari tubuh manusia. Namun sayangnya para militer justru menggunakan kesempatan itu untuk menghilangkan virus dengan membunuh para umat manusia yang telah terinfeksi. Ternyata Dr. Ren justru ingin mengembangkan virus-virus tersebut untuk menjadikan manusia menjadi manusia kuat atau abnormal yang tidak bisa mati mengalahi hukum alam. Anjir, kok bisa gitu ya? Ia menganggap hanya obat itulah yang dapat menghentikan penyebaran wabah virus zombie tersebut. Sandra yang sedang berusaha mematikan proyek Afterlife di saat itu tak sadar bahwa Hancock telah pergi meninggalkannya. Lalu dengan kaki buncin, tiba-tiba Hancock tiba di tempat Dr. Ren dan langsung menembaknya. Ternyata selama ini Hancock telah menipu Chase dan kawan-kawan, karena tujuan Hancock yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan obat abadi tersebut, cuy. Setelah mendapatkannya, Hancock pun pergi kemudian membuka sel tahanan yang berisi para zombie agresif. Saat itu, Sandra mencoba membantu Chase untuk mencari obat yang dapat menyadarkan Jordan. Lalu, setelah Sandra berhasil menonaktifkan Project Afterlife tersebut, ia kemudian pergi dari tempat itu dan bertahan melewati para zombie-zombie agresif. Kembali ke Chase, ia berhasil menemukan obat penawar untuk Jordan. Ia kemudian kembali survival melawan beberapa zombie yang datang ke sana supaya para zombie itu tidak menggigit Jordan yang telah terbaring. Setelah Chase berhasil mengalahkan para zombie-zombie tersebut, ia dengan segera menyuntikkan obat penawar pada Jordan. Dan alhasil Jordan kembali sadar, cuy. Dengan segera mereka berdua pun pergi ke atap karena di sana sudah ada bala bantuan yang tidak lain adalah Chad, ayah dari Jordan menggunakan helikopter. Mereka pun bergegas melarikan diri sambil membantai para zombie-zombie di sana. Hingga akhirnya mereka pun berhasil naik ke helikopter begitu saja dengan Sandra dan selamat. Tak lama kemudian pasukan udara yang dikirim oleh Jenderal Leon pun datang dan mengebom tempat tersebut hingga hancur lebur beserta zombie-zombinya. Target acquired. Film pun diakhiri dengan si Bagong alias si Hancock yang tertembak mati oleh pasukan Leon pimpinan Kapten Smith, dan mayatnya pun tertinggal bersama obat keabadian tersebut. Kesel banget nih sama nih Hancock ya, mampus kau ya.
tamat. Sungguh ending yang membagongkan si Hancock ya. Oke cuy, itulah alur cerita dari Dead Rising. Gimana? Ada yang terkejut terus meninggal, ada yang merinding terus pingsan. Anjir. Bercanda ya teman-teman. Semua sehat lah, yang pasti seru ya kan. Namun sayangnya di sini endingnya agak membagongkan ya guys ya. Ya tidak dijelaskan bagaimana kelanjutannya ya. Apakah virusnya berhasil dilenyapkan? Lantas bagaimana dengan Ingot dan Jenderal Leon? Apakah mereka tertangkap? Entah, hanya mama yang tahu. Ya tunggu saja ya, mungkin ada kelanjutannya nanti guys ya. Oke, karena ada undangan ngabuburit nanti, saya ucapkan terima kasih buat yang udah nonton. Jika suka kalian bisa like, komen, dan subscribe seperti biasa. Saya Juan di tempat mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.